Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai emosi dan suasana hati. Di kelompok 2 ada Evi Jayanti, saya sendiri Talisa Nurimasari, lalu ada Ismaida Rahmi, dan ada Willy Artina Putri. Langsung saja ke poin yang pertama. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang emosi dan suasana hati, saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dari emosi dan suasana hati. Yang pertama ada afeksi. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang sangat luas dari perasaan yang dialami oleh seseorang, meliputi emosi dan suasana hati. Dan sedangkan emosi merupakan perasaan yang lebih intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Dan suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan dari emosi dan lebih kurang stimulus kontekstual. Lalu, hubungan dari afeksi, emosi, dan suasana hati adalah afeksi itu kan merupakan perasaan yang dapat dialami oleh seseorang bisa dalam bentuk emosi atau suasana hati. Dan emosi disebabkan oleh peristiwa yang lebih spesifik dan cenderung durasinya sangat singkat. Sedangkan suasana hati, penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas, dan cenderung bertahan lebih lama daripada emosi. Yang selanjutnya ada emosi dasar, di mana psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari dari ekspresi wajah. Tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sangat sulit. Salah satu masalahnya adalah bahwa beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah dipresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi, cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Yang selanjutnya, suasana hati dari afeksi positif dan negatif. Afeksi positif adalah sebuah dimensi di mana hati yang berdiri atas emosi-emosi positif yang lebih spesifik, seperti ketertarikan dan keceriaan pada akhir tinggi dan keletihan pada akhir rendah. Sedangkan afeksi negatif adalah sebuah dimensi dari suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, kecemasan pada akhir tinggi, dan ketenangan pada akhir rendah. Yang selanjutnya ada fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Tim observasi berpendapat bahwa emosi seperti kesedihan atau menangis sangat berbahaya. Perspektif ini menyatakan demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi dapat menyebabkan kita terlihat lebih lemah, rapuh, dan tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Selain itu, sebuah studi terkini mengindikasikan bahwa individu dalam suasana hati yang negatif lebih baik mengenali kebenaran informasi yang lebih akurat dibandingkan orang dalam suasana hati yang sedang berbahagia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, apakah emosi menyebabkan kita berpikir kritis? Nah, ini. Sebuah cabang bidang riset yang sedang bertumbuh telah mulai menguji hubungan antara emosi dan sikap moral. Sebelum diyakini bahwa, seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi. Tetapi riset mengenali moral semakin dipertanyakan. Dalam hal pekerjaan, penilaian moral kita lebih banyak berkaitan dengan emosi dibandingkan dengan kognisi. Tetapi kita cenderung berpikir sebaliknya, khususnya saat-saat penilaian yang dibagikan oleh rekan sekitar. Jadi, penilaian orang terhadap diri kita itu mempengaruhi emosi dan suasana hati kita, apalagi di lingkungan kerja, di tempat kita bekerja. Kemudian, sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah kepribadian. Kebanyakan orang telah membangun cenderung untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Setiap orang memiliki emosi dan suasana hati yang berbeda-beda dan pada tingkat emosi yang berbeda pula. Kemudian, waktu dalam hari. Tingkat afeksi positif cenderung meningkat di pagi hari dan bertahan lama di pagi hari. Seorang
itu cenderung mengalami sifat yang bahagia dan ceria ketika mereka berada pada suasana di pagi hari, dan mereka akan mengalami keletihan atau kelesuan pada malam hari. Kemudian, hari dalam minggu. Orang dewasa cenderung mengalami afeksi positif pada hari-hari weekend, seperti hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Kemudian, cuaca. Para peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati, setidaknya bagi kebanyakan orang. Memang hal ini saya sadari bahwa cuaca hati yang ceria itu mempengaruhi cuaca. Artinya apa? Ketika cuaca itu cerah ataupun berawan atau istilahnya tidak hujan, maka seorang itu akan mengalami kebahagiaan yang lebih tinggi. Kemudian stres. Menumpuknya level stres dapat memperburuk suasana hati dan kita akan lebih mengalami emosi-emosi negatif. Tugas yang menumpuk, tekanan yang banyak cenderung membuat orang itu lebih emosi yang tinggi. Kemudian aktivitas sosial, bahwa tidur yang tidak cukup atau kurang dapat mengganggu dalam pengambilan keputusan. Aktivitas sosial seperti tidur yang kurang, maka orang itu akan cenderung berpikir tidak rasional karena keletihan yang ada di badannya dan mereka kurang beristirahat. Selanjutnya adalah sumber emosi dan suasana hati lainnya. Selain yang saya jelaskan di atas, ada juga olahraga. Riset menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Mungkin tidak banyak orang, tapi ketika Anda berolahraga, hal-hal yang positif itu pasti akan datang dalam pikiran dan hati Anda. Kemudian umur. Semakin bertambahnya usia, maka emosi-emosi negatif cenderung mengalami penurunan. Saat usia kita masih muda atau dewasa, sekitar umur 20-an sampai 30-an, kita cenderung mengalami emosi yang lebih tinggi. Kemudian jenis kelamin. Bukti memang membenarkan bahwa wanita cenderung mengalami emosi lebih intens, baik pada afeksi positif atau negatif. Secara rasional, wanita memiliki emosi yang lebih lama dan bertahan lebih tinggi dibandingkan oleh pria. Kemudian emosi pekerja. Emosi pekerja merupakan sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Kemudian, disonansi emosi merupakan konsisten antara emosi yang dirasakan dengan emosi yang ditampilkan. Seperti ini. Ketika Anda mengalami rasa bahagia, ya Anda menunjukkan rasa bahagia Anda, tidak menyembunyikannya. Kemudian, acting permukaan, yaitu menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atau peraturan. Ini ketika Anda merasa sedih dan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda sedih, dan raut muka Anda tidak menunjukkan bahwa Anda sedih. Kemudian acting yang mendalam, yaitu mencoba memodifikasi perasaan yang ada dalam diri berdasarkan peraturan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja. Dan reaksi ini mempengaruhi kinerja serta pengambilan keputusan. Teorinya dimulai dengan mengenali bahwa emosi adalah respon atau peristiwa di lingkungan kerja. Lingkungan kerja mencakup semua yang mengelilingi respon dan peristiwa tersebut, mulai dari tugas ataupun tuntutan pekerjaan. Lingkungan ini bisa menciptakan emosi yang menjengkelkan ataupun menyenangkan, serta bahkan keduanya. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri sendiri ataupun orang lain, dan memahami makna emosi-emosi tersebut, serta mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur. Model alur terdapat dalam slide tersebut. Model alur sendiri, yang pertama ada sifat kehati-hatian yang akan memunculkan bahwa kita dapat menilai emosi seseorang tersebut ataupun di dalam diri kita tersebut. Lalu, dari kehati-hatian tersebut akan memunculkan sifat kognitif yang bersifat memahami makna dari emosi tersebut. Lalu, dari sifat kognitif tersebut akan memunculkan sifat stabilitas emosi yang akan menghasilkan bahwa kita dapat mengatur emosional dalam diri kita ataupun dalam orang lain. Lalu,
Orang yang mengatur emosinya sendiri dengan baik dalam membaca petunjuk emosional akan lebih efektif dalam menjalankan peran kecerdasan emosional tersebut. Lalu, kasus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama ada daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosional orang lain dan mengendalikan emosionalnya sendiri, serta mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua ada kecerdasan emosional, memprediksi kriteria yang berarti. Bukti menyatakan bahwa level tinggi kecerdasan emosional berarti akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang dengan keputusan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor tidak lebih rendah dari ukuran standar kecerdasan daripada tanpa kerusakan yang sama. Lalu ada kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama ada para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Lalu ada kecerdasan emosional tidak dapat diukur, serta kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Lalu ada pengatur emosi. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang dirasakan. Riset terkini menyatakan bahwa alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerja dan perilaku keluarga organisasi. Meskipun riset yang terus berlanjut, studi mengindikasikan bahwa teknik pengaturan emosi yang efektif mencakup mengakui bukannya menekan respon emosional atas situasi dan mengevaluasi kembali peristiwa setelah terjadi. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama ada seleksi, bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut sebuah pekerja. Lalu khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tinggi interaksi sosial yang sangat tinggi. Lalu pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi tampaknya membantu orang dalam mengambil sebuah keputusan dengan baik. Lalu yang ketiga ada kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan banyak ide dan pilihan, serta yang lain berpikir bahwa ide mereka tersebut adalah orisinil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi perilaku organisasi, emosi, dan suasana hati. Nah, dalam bagian ini, kita menilai bagaimana pemahaman emosi dan suasana hati dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan proses seleksi dalam organisasi, seperti pengambilan keputusan, kreativitas, kepemimpinan, dan konflik interpersonal, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, dan perilaku tempat kerja yang menyinggung. Nah, kita juga dapat melihat bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati kita. Nah, yang pertama adalah seleksi. Nah, bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tinggi interaksi sosial yang tinggi. Nah, yang kedua ada pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi tampaknya membantu orang dalam mengambil keputusan yang baik. Nah, jika seseorang memiliki suasana hati yang baik dan emosi yang stabil akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kreativitas. Nah, di sini orang-orang dalam suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati yang buruk. Nah, mereka menghasilkan banyak ide dan pilihan yang lain yang berpikir ide mereka orisinil. Selanjutnya ada motivasi. Nah, beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Nah, di sini seperti menampilkan sebuah video motivasi atau yang bermakna dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya.
Nah, selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional orang yang menderita kerusakan pada pusat emosi otaknya biasanya menjadi negosiator terbaik karena mungkin lebih membenarkan saat dihadapkan pada hasil yang negatif. Nah, yang selanjutnya ada layanan pelanggan. Nah, status emosional pekerja mempengaruhi layanan pelanggan yang mempengaruhi tingkat bisnis, pengulangan, dan kepuasan pelanggan. Nah, jika seorang dalam suasana hati baik dan emosi stabil, si pelanggan ini akan lebih nyaman dan lebih senang saat berkunjung atau membeli produk-produknya. Nah, selanjutnya ada sikap kerja. Nah, seorang orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung dalam suasana hati yang baik di rumah malam itu. Dan demikian sebaliknya. Nah, orang-orang yang mengalami hari yang sangat stres di tempat kerja juga mengalami masalah yang untuk rileks setelah pulang kerja. Nah, jadi seorang yang sudah mengalami stres di pekerjaan cenderung seorang itu di rumahnya mengalami kemudian atau suasana hati yang buruk. Nah, selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, bahwa orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip atau mencari-cari di internet daripada orang lain. Sekalinya penyerangan dimulai, mungkin bahwa orang lain akan menjadi marah dan agresif, sehingga sekarang menjadi eskalasi serius dalam perilaku negatif. Selanjutnya ada keselamatan dan cedera di tempat kerja. Nah, bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati buruk. Nah, suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja dengan beberapa cara. Suasana hati yang negatif juga membuat orang lain mudah dialihkan dan pengalihan jelas-jelas hanya dapat mengarah pada perilaku ceroboh. Selanjutnya, ada bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Nah, tugas manajer ini dapat menggunakan humor atau candaan dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah, juga ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati baik, anggota kelompok lebih positif, hasilnya mereka bekerja sama dengan baik. Nah, bahwa pemimpin yang menampilkan kesedihan meningkatkan kinerja analitis pengikut. Mungkin karena pemimpin kurang terlibat dengan mereka pada saat sedih. Nah, memiliki anggota tim yang positif dapat memiliki efek yang menular karena suasana hati positif mengalir dari satu anggota ke anggota lainnya. Nah, dengan demikian sangat masuk bagi manajer untuk memilih anggota tim yang memiliki suasana hati positif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.